Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah pemodelan sistem dan sistem kontrol. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang transformasi Laplace. Definisi dari transformasi Laplace. Metode transformasi Laplace adalah sistem aljabar, lebih tepatnya dari metode berbasis kalkulus untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier. Dengan metode ini memungkinkan kita dengan mudah menangani persamaan diferensial linier. Misal fungsi waktu ft didefinisikan untuk t lebih besar sama dengan 0. Transformasi Laplace dari ft dilambangkan dengan fs atau L dalam kurung fungsi t adalah transformasi integral yang diberikan oleh Laplace transform dari fungsi t sama dengan fs, yaitu integral dari 0 sampai integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. Definisi transformasi Laplace. Transformasi adalah operasi yang mengubah fungsi t, fungsi waktu, yaitu domain fungsi waktu, yang didefinisikan dari 0 sampai tak hingga, menjadi fungsi s, yaitu domain frekuensi. Fs adalah transformasi Laplace atau transform dari fungsi t, transformasi dari fungsi t. Dua fungsi ft dan fs disebut pasangan transformasi Laplace. Sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi ft, fungsi waktu sama dengan 1, boleh dikatakan step ya, maka fs-nya adalah 1/s, untuk s lebih besar dari 0. Laplace fungsi t sama dengan 0 sampai tak hingga e pangkat min st ft dt. 0 sampai tak hingga e pangkat min st dt ya, sama dengan min 1/s e pangkat min st ya. Tak hingga sampai 0 ya, jadinya min 1/s min 1 kalikan min 1 sama dengan 1/f. Jadi fs-nya adalah 1/s. Jadi ft-nya sama dengan 1, maka transformasinya fs-nya 1/s. Sebagai contoh kita punya fungsi eksponen e pangkat at, fungsi t-nya fs-nya 1/s min a. Untuk s lebih besar dari a. Ya. Maka Laplace dari ft integral 0 sampai tak hingga e pangkat min st e at dt ya. Jadi kalau kita pakai integralkan kayak gini, jadinya fs-nya kalau e pangkat at, fs-nya 1/s min a. Tabel Laplace, kita dapat menggunakan tabel Laplace untuk mengkonversi fungsi waktu ke dalam fungsi Laplace. Jadi nanti kita tidak perlu menggunakan integral ya. Kita cukup menggunakan untuk mengubah dari fungsi t ke fungsi s atau sebaliknya, kita cukup menggunakan tabel Laplace. Jadi tidak perlu menggunakan integral. Teorema aja kita menggunakan integral, tapi nanti implementasinya kita menggunakan tabel Laplace untuk mengkonversikan dari fungsi waktu ke fungsi s atau Laplace atau sebaliknya. Ini tabel yang akan kita gunakan untuk transformasi mengubah fungsi waktu ke fungsi s atau fungsi s ke fungsi waktu. Tabel ini yang akan kita gunakan nanti ya. Ada beberapa rumus ini ya. Anda tidak harus hafal, tapi harus mampu membedakan atau menggunakan rumus ini pada kala mana, pada soal mana harus bagaimana. Itu yang Anda penting Anda lakukan. Jadi tidak harus dihafalkan, tapi Anda tahu kegunaannya ya. Ini ya fungsi-fungsinya dari fungsi s ke fungsi t kayak gini. Nah, ada 29 rumus ya, tapi tidak perlu dihafalkan semua, coba hafal intinya aja sebenarnya. Saya tidak pernah menghafalkan ini ya, cukup sama tahu fungsinya kayak gini. Kalau ada kayak gini bagaimana caranya untuk mengubah ke fungsi t atau sebaliknya, intinya itu. Ada teknik-tekniknya ya. Ini ada 36 rumus ya. Ini rumusnya ini tidak perlu kamu hafalkan. Kalau dia tahu di baca rasional saja sudah bisa ini ya, akan ketemu sendiri nanti, nggak perlu dihafalkan. Tapi kalau hafalkan boleh, tidak apa-apa, terserah istrinya ya. Tapi saya nggak suka menghafalkan, tapi suka
menurunkan dari fungsi-fungsi S itu saya turunkan supaya ke fungsi itu bagaimana diturunkan sendiri. Jadi tidak perlu menghafalkan banyak rumus. Ada banyak kalau menghafalkan. Ini tidak perlu juga ini sebenarnya. Bisa dijelaskan sendiri. Tapi Anda kalau ada buka tabelnya untuk ada soal tertentu pakai langsung itu juga boleh. Persamaan diferensial ke fungsi transfer. Sekarang kita akan membahas dengan sistem baru untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bagaimana transform Laplace bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear secara aljabar. Jadi kalau di matematika kita sering menggunakan aljabar, menggunakan menyelesaikan persamaan diferensial dengan akar karakteristik dan sebagainya. Nah di sini kita menyelesaikan persamaan diferensial tidak menggunakan akar karakteristik, integral parsial dan sebagainya, tidak gitu. Jadi kita cukup menggunakan transformasi Laplace saja. Itu lebih enak, lebih cepat ya daripada matematik menggunakan yang persamaan karakteristik yang dulu. Persamaan diferensial itu transfer function. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial, maka kita perlu mengubah persamaan diferensial dalam bentuk fungsi transfer ya, fungsi S. Jadi dy per dt menjadi fungsi S. Ya. Nah ini tekniknya untuk persamaan ke fungsi transfer atau transfer function. Jadi kalau turunan dari f aksen t, maka S LFT min F0. LFT itu sama dengan Fs, berarti f aksen t sama dengan S Fs min F0. Gitu aja. Jadi LFT itu sama dengan Fs. Nah, Laplace dari Laplace Ft itu sama dengan Fs. Ya, f aksen 2t maka s kuadrat Laplace ft s min s f0 min f aksen 0. Jadi ini s kuadrat fs boleh gitu min s f0 min f aksen 0 gitu. Ini f0 ini apa kondisi awal. Jadi persamaan diferensial itu ditentukan oleh penyelesaiannya itu ditentukan oleh kondisi awalnya berapa itu kalau kita pakai secara umum ya. Ya ada kalau dirumuskan dengan fungsi transfer seperti ini. Langkah penyelesaian PD, yang pertama ambil transformasi Laplace dari kedua sisi kanan kiri diambil transformasinya. Sederhanakan ya sehingga dengan Ly Laplace dari Y menjadi Ys ya fungsi S. Tentukan transformasi kebalikan dari Ys, lebih tepatnya temukan fungsi T dari fungsi Fs yang sesuai. Pakai tabel. Nah ini contohnya ya. Contoh kalau saya punya persamaan diferensial ini Y aksen 2, turunan kedua diferensial tingkat 2 min 6 Y aksen min 6 diferensial tingkat 1 plus 5Y sama dengan 0. Kondisi awalnya Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan min 3. Ini kondisi awalnya. Ya, kita ubah, ini langkah 1. Nah, langkah 1 ditransformasikan pakai rumus yang tadi itu ya. Nah, kemudian langkah 2 ya disederhanakan sehingga ketemu Fs-nya sampai sederhana seperti ini ya. Fungsi Ss-nya dibalik semua ya. Kemudian langkah 3 dari fungsi yang ini kemudian kita selesaikan. Ya, kita gunakan pecah rasional kayak gini ya. S-1, S-5. Pokoknya penyebut ini biasanya digunakan sebagai pecah rasional ya, digunakan pecah rasional. Intinya untuk membuat agar dapat diubah ke dalam bentuk fungsi Laplace ya. Jadi pecah rasionalnya S min 9 per S kuadrat min 6S plus 5 jadinya 2 per S min 1 min 1 per S min 5 ya. Jadinya YT 2 E pangkat T min E pangkat 5T. E pangkat 5T ini ya. Ini kelihatannya S min 1 2 per S min 1 sama dengan 2 E pangkat T min 1 per S min 5 1 E pangkat 5T min 1 E pangkat 5T. Ini contoh kedua ya. Contoh kedua cari solusi ya. Cari solusi persamaan ini ya. Solusi persamaan diferensial dari ini. Ya ini Y aksen 2 plus 2 Y aksen plus 2Y sama dengan 4T E pangkat min 2T. Kita ubah semuanya dalam bentuk transformasi Laplace dulu ya. Jadinya ini ketemunya 4E pangkat min 2T 4 per S plus 2 kuadrat ini. Ininya ya. Ini Laplace-nya. Jadinya ketemu sederhananya seperti ini ya. 4 per S plus 2 kuadrat min 3 per S plus 2 ini sederhananya kayak gini. Ya, fungsi S-nya, Fs-nya. Ya. Nah, jadi disederhanakan lagi seperti ini hasilnya. Min 3 S plus 2 min 12 plus min 8
min 3S kuadrat min 12S min 8 per S plus 2 pangkat 3 ini. Nah, jadinya AB-nya dicari, ya ketemu ini. Ya, sederhananya 4 per S plus 2 pangkat 3 min 3 per S plus 2. Nah, ini N faktorial S min E pangkat N plus 1 sama dengan ini rumusnya. Ya. T pangkat N, E pangkat AT, N faktorial S min A pangkat N plus 1. Jadi ini 4, ya. 4 jadi 2, berarti ini kan 2 faktorial. 2 faktorial itu kan 2. Maka ini kalikan 2. Berarti 2T kuadrat E pangkat min 2T. Min 3 E pangkat min 2T. Ini hasilnya. Ya, terima kasih telah mendengarkan materi kuliah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.